Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan masih bersama Mas Wantono. Mas Wantono, ini menarik kalau tadi Mas Wantono sempat cerita di awal, katanya nggak bisa naik mobil, tapi kok malah begitu punya uang banyak, yang kepikiran tuh beli mobil, Mas. Kenapa? Siapa yang punya ide seperti itu? Oh, mobil toh. Mobil itu kan kita itu kan sudah kebutuhan, maksudnya itu ketika mau ke mertua ya, mertua atau mau kemana sama anak, sama keluarga itu kan kita pakai mobil nggak kehujanan gitu loh. Kalau sepedaan kan kehujanan, kan sudah punya uang kok sepedaan terus gimana kan nggak sesuai dengan proporsional lah, nggak proporsional itu namanya. Biasanya Nggak naik sesuai apa? lah. Biasanya naik apa, Mas, kalau pergi-pergi? Ya walaupun punya mobil ya tetap biasa, kadang-kadang ngontel, kadang-kadang lari, kadang-kadang traktor, seperti biasa lah. Hanya untuk mobil itu untuk kita gunakan kemana kita butuh, ya kita gunakan dengan keluarga sama-sama kita gunakan. Jadi kalau hujan-hujan ya nggak kehujanan, seperti itu loh. Lebih nyaman lah kalau ya seperti itu. Nah, ini Mas, kalau kita lihat ini saya juga punya gambarnya nih. Ini kok kompak semua warga yang ada di sana, warga Sumur Geneng ini kemudian sama-sama rame-rame beli mobil semua, bahkan jenisnya ini juga sama. Gitu Mas. Ini siapa yang ada yang ngomporin atau ada yang punya ide seperti itu, ada yang ngajak-ngajak Mas, atau kalau tadi bahasanya Mas Wantono ada yang moyoi gitu? Ya gimana kan kebanyakan itu minimal Innova umumnya kan Innova banyak. Family saya itu Pajero itu Pajero. Nah mobil saya ini mobil apa ya standar ini itu. Nah, mungkin ya itu ya kan sama itu ya anut-anut gitu loh kan, mobilnya bagus ada uang kan untuk beli itu kan mudah sebenarnya. Banyak satu petak kan ada 4M kan untuk dikalongi mobil 1,5 M kan ringan, tapi pajaknya itu yang bahaya. Ya. Tahun kita pajaknya 8 juta loh kan gimana? Saya itu ingat dulu, guru saya fisika dulu itu katanya ada rumus semakin banyak gaya maka tekanan semakin kuat. Jadi itu cocok diterapkan di Sumur Geneng sini. Kenapa, guru saya Mas? SMP itu dulu, Dulu ketika saya pelajaran fisika itu diajari ada gaya, lalu semakin banyak gaya, tekanannya semakin kuat kok cocok dengan Sumur Geneng sekarang gitu loh. Apa? Gimana itu? Padahal enggak. Tekanan apa yang Mas rasakan sekarang? Saya ya udah orang-orang itu kok gaya gini, mobil gini. Jadi itu kalau gimana itu maksudnya itu kurang tak gitu kok. Jadi orang-orang lain di Sumur Geneng ini kalau Mas Wantono lihat ini kok banyak jadi banyak gaya gitu ya Mas ya? Secara pribadi itu kalau menurut saya ya itu umumnya itu kan seperti tadi dibelikan tanah dulu buat bangun, nah itu kan sisanya buat beli mobil. Kalau menurut saya pribadi, jadi kita manfaatkan lah, kita arahkan lah gitu. Mas, atau jangan-jangan ini belanja mobil semua lihat jenis-jenisnya ini juga banyak yang sama. Ini gara-gara panas lihat tetangga beli ini, terus kemudian ikut beli lebih banyak lagi, belinya nggak mau kalah. Jangan-jangan gitu Mas di sana? Ya, mungkin ada sebab akibatnya seperti itu kan. Tonggoku, kadang-kadang orang nggak kena penalti saja dijual itu. Kan mumpung ada momen-momen seperti ini, lalu jual, ikut beli mobil seperti itu. Ada juga tetangga-tetangga itu yang tanah sebelah barat sana itu tanahnya nggak masuk menlok, tapi tegalnya dijual untuk ya beli mobil atau beli dua itu yang sana itu beli mobil padahal nggak kena menlok, beli dua lalu dapat gunakan di tegal di sana loh di Praurat sana ya dapat lebih lebar sama mobil dua buat bangun rumah juga itu. Kenapa gitu tuh Mas? Nggak ikut ini tapi kok malah beli juga? Karena tadi itu ingin melihat, ingin bergaya juga seperti tetangga-tetangganya. Mungkin ya agak panas sama tetangga itu mungkin. Tanggoku numpak motor, aku duwe, aku melok aku loh. Mungkin saya bisa. Ya, saya bisa terjemahkan tadi kepada pemirsa mungkin yang nggak mengerti apa yang dia omongkan oleh Mas Wantono terakhir. Ini panas tetanggaku punya mobilnya bagus, aku juga punya duit, aku juga harus bisa beli mobil juga. Mbak, ini menarik tadi. Bahkan Mas Wantono ini menghubungkan dengan ini ada hukum fisika. Jadi semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan katanya. Mbak, silakan.
Ya, pertama, momentum kejadian ini sebenarnya menarik dalam aspek literasi keuangan, pelajaran tentang keuangan. Karena berdasarkan studinya, orang yang tiba-tiba mendadak makmur itu bagaimana dia kemudian menghabiskannya, itu akan sangat tergantung pada pengalaman dan pengetahuannya sebelumnya. Saya salut tadi sama beliau, yang beliau mengatakan bahwa, wah saya beliin tanah dulu, segala macam, baru kemudian saya membeli barang konsumtif seperti mobil. Artinya beliau punya pengetahuan yang cukup tentang literasi keuangan walaupun pada saat di masa lalu belum memiliki uang. Dan ini terlihat bagaimana beliau sangat bijak dengan kemudian menaruh investasinya. Atau tadi yang kita dengar ada ibu-ibu yang dengan fasih mengatakan saya memilih untuk menginvestasi ke reksadana, obligasi. Wow, ini satu hal yang menurut saya sangat hebat dan sangat baik. Artinya kita semua yang seringkali lemah mau punya uang ataupun tidak adalah literasi keuangan kita, kemampuan kita untuk mengetahui bahwa uang itu harus dikelola untuk masa depan, bukan hanya untuk hari ini. Nah, ini yang menurut hemat saya ini menjadi pelajaran momentum ini. Plus saya juga sangat bahagia gitu dengan perusahaan yang kemudian merubah pola dari ganti rugi ke ganti untung. Yang sebenarnya harusnya selalu terjadi adalah demikian, sehingga tidak ada konflik. Nah, ini sesuatu hal yang menurut hemat saya perlu diacungi penghargaan dan teladan. Harapannya kalau ada hal-hal demikian lagi bisa mengulangi kesuksesan seperti yang dilakukan oleh perusahaan ini bagi warga di Tuban. Everybody happy kayaknya kalau kayak gini Betul, ya. ganti untung jadi bukan ganti rugi. Betul. Mas Fantono, ini mungkin terakhir bisa juga cerita. Tadi kan sudah dibuat beli tanah, kemudian buat beli mobil. Mobilnya cuma satu ya? Ada niat buat nambah lagi nggak? Oh, kalau butuh ya beli lagi, kalau butuh kan sementara belum butuh. Belum ya, butuh. ini cukup. Nanti kalau butuh ya Nanti apapun dibeli kalau butuh kok. nanti panas, lihat tetangganya mobilnya lebih bagus, panas beli lagi, enggak ya? Insya Allah saya pribadi enggak ini. Baik. Ya, Nah, Mas, panas saya itu. tahan panas. Oke, Mas, ini mungkin Mas dibelanjakan untuk apa lagi selain itu rencananya? Selain dua tadi, tanah dan mobil yang sudah kebeli. Nah, buat bangun rumah itu loh ceritanya. Jadi sekarang target berikutnya bangun rumah ya. Baik, Mas. Itu. Ya, Mas Fantono, terima kasih sudah berkenan untuk berbagi cerita dengan kami ya, Mas ya. Sehat selalu. Oke, sama-sama. Dan tetap tahan panas, Mas. Jadi enggak. Tahan panas. Kalau saya pribadi tahan panas nih. Oke. Enggak mempan ada apa-apa, tahan panas. Baik, Mas Fantono, terima kasih Mas Fantono ya. Mbak Devi juga terima kasih kehadirannya memberikan pandangan-pandangan kepada kami. Sekali lagi terima kasih. Baik, pemirsa jangan beranjak dulu. Setelah jeda berikut ini kami akan ajak Anda untuk membahas pernyataan dari Wamenkumham. Ini yang mengatakan bahwa mantan menteri yang tersangkut korupsi di masa pandemi ini memang layak dituntut hukuman mati. Sesaat lagi.